Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di pembelajaran minggu kedua. Semoga anak-anak sudah melakukan pembiasaan pagi. Mari kita masuk ke materi. Materi di minggu kedua, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kompetensi dasar 3.1, mampu menjelaskan sikap yang sesuai dengan nilai sila kedua Pancasila. 3.1, menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan dengan teknik meminjam dan menyimpan. 3.4, mampu menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dirinya. 3.3, memeragakan gerak kuat dan lemah pada tangan dalam suatu tari. 3.3, mampu menjelaskan sikap menghargai perbedaan karakteristik teman karena pertumbuhan dan perkembangan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, 1. Peserta didik mampu menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan dirinya. 2. Peserta didik mampu mempraktekkan gerak kuat dan lemah pada tangan dalam tarian. 3. Peserta didik mampu memahami penjumlahan dan pengurangan dengan teknik meminjam dan menyimpan. 4. Peserta didik dapat menghargai perbedaan karakteristik teman. 5. Peserta didik mampu menjelaskan sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Anak-anak, mari kita membaca teks berikut. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran, berat badan, dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia dapat dikelompokkan menjadi beberapa tahap, yaitu bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Contoh perkembangan dan pertumbuhan. Pada saat bayi, kita digendong orang tua, tetapi seiring perkembangan fisik bayi tersebut akan mampu merangkak, berdiri, lalu berjalan. Saat masih bayi, kita tidak mampu memegang botol susu sendiri, tetapi saat sudah dewasa, kita mampu makan sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan tangan kita sudah berkembang seiring bertambahnya usia. Pada saat dewasa, kita mampu menggerakkan tangan dan kaki, bahkan bisa menari. Usulan atau saran juga ya. Terima kasih. Berikut macam-macam gerakan tangan lemah dan kuat pada tarian. Macam-macam gerakan tangan lemah dan kuat pada tarian. 1. Sikap tubuh, berdiri tegak, kedua kaki dibuka lebar sebahu, pandangan lurus ke depan, kedua tangan di samping tubuh, telapak terbuka menghadap ke depan. Untuk gerakan yang pertama, angkat kedua tangan, lurus ke atas telapak tangan, menggenggam perlahan seperti menggenggam pipa. Untuk gerakan kedua, gerakan kedua tangan ke bawah seperti menarik pipa, tekuk sampai di depan dada. Untuk gerakan ketiga, luruskan tangan kanan ke atas dengan dorongan kuat, turunkan tangan ke samping tubuh dengan perlahan. Ikuti gerakan tanganmu dengan kepala dan pandangan mata. Lakukan hal yang sama untuk tangan kiri. Untuk gerakan keempat, angkat tangan kanan, tekuk di depan dada mendatar, telapak tangan terbuka ke bawah. Lakukan gerakan tangan bergelombang sambil dorong perlahan ke kiri. Lakukan hal yang sama untuk tangan kiri. Untuk gerakan kelima, tepuk tangan 2 kali di kanan atas kepala. Kemudian tepuk tangan 2 kali di kiri atas kepala.
Lalu tepuk tangan 2 kali di kanan bawah telinga, dan yang terakhir tepuk tangan 2 kali di kiri bawah telinga. Untuk gerakan yang terakhir, ulangi semua gerakan dari pertama sampai terakhir. Selain kemampuan tangan, perkembangan juga meningkatkan kemampuan berpikir, misalnya dalam menjumlah dan mengurangkan bilangan. Nah, mula-mula kamu mampu menjumlahkan dan mengurangkan bilangan satuan, puluhan, dan ratusan sampai ribuan. Berikut contoh teknik penjumlahan tanpa menyimpan. 4.403 ditambah 1.245. Pertama-tama kalian jumlahkan yang paling kanan satuannya dulu. 3 tambah 5 sama dengan 8. Lalu puluhannya 0 tambah 4 sama dengan 4. Lalu ratusannya 4 ditambah 2 sama dengan 6. Terakhir bagian ribuannya 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi jumlahnya 5.648. Nah, sekarang contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. Bu Guru punya angka 413 ditambah 367. Pertama-tama kalian jumlahkan yang paling kanannya dulu, satuannya dulu. Nanti puluhan, yang terakhir ratusannya. Sekarang satuan dengan satuan ditambahkan. 3 tambah 7. 3 tambah 7 10. Nolnya simpan di bawah, satunya simpan di atas. Lalu jumlahkan lagi puluhan dengan puluhan. 1 tambah 6 sama dengan 7. Ditambah yang tadi disimpan 1, jadi 8. Yang terakhir ratusan ditambah ratusan. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi jumlahnya 780. Nah, sekarang contoh pengurangan tanpa meminjam. Bu Guru punya angka 5.276 dikurangi 3.153. Kalian mengurangkannya dari satuan dulu, dari sebelah kanan, satuan dengan satuan. 6 kurangi 3 sama dengan 3. 7 kurangi 5 sama dengan 2. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Jadi jumlah semuanya 2123. Nah, sekarang pengurangan dengan teknik meminjam. Bu Guru punya angka 3.760 dikurangi 1.146. Kalian kurangi dulu satuan dengan satuan. Nih, yang satuannya di atasnya ada 0, di bawahnya ada angka 6. Yang dikuranginya lebih besar, jadi harus meminjam. Meminjam 1 jadi 10. Jadi 10 dikurangi 6 berapa? 4. Nah, tadi yang 6-nya itu udah dipinjam 1. 6 kurangi 1 itu tinggal 5. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Nah, 7 dikurangi 1 sama dengan 6. 3 kurangi 1 sama dengan 2. Jadi jumlahnya 2614. Menghargai perbedaan fisik dan kemampuan teman dengan tetap melakukan kegiatan bersama adalah contoh kebersamaan dalam keberagaman. Sikap menghargai perbedaan fisik dan kemampuan teman
termasuk dalam pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, menyayangi, dan memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Alhamdulillah, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.